Bulan Oktober tahun 2022, angin dari arah timur laut mulai berhembus lembut menyusuri dataran rendah Banyuasin. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering dari rawa di pinggir desa Sungai Mutiara, sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah luas dan pepohonan nipah yang tumbuh rapat di tepi sungai. Di tempat inilah, kehidupan berjalan pelan seperti aliran air yang tak pernah tergesa. Setiap pagi, ayam berkokok bersahutan dari balik rumah panggung. Ibu-ibu menanak nasi di dapur, anak-anak berlari di pematang sawah sambil tertawa. Suara azan dari surau kecil memantul di udara lembab, membawa ketenangan yang sederhana. Di desa itu, waktu seakan tidak pernah berubah. Orang-orang hidup dengan cara lama, dengan hati yang pasrah dan tangan yang terbiasa bekerja. Di ujung desa, berdiri dua rumah panggung kayu bersebelahan. Rumah pertama Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku bakal bagi-bagi iPhone 17 terbaru. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Dan tulis angka tuh di kolom komentar kalau udah subscribe. milik Raffi Irawan, seorang lelaki berusia 33 tahun, pengawas proyek jembatan yang sering bepergian ke luar kota. Rumah di sebelahnya milik ayahnya, Pak Marwan Iskandar, lelaki tua berumur 61 tahun, dikenal sebagai peternak buaya yang tangguh dan keras kepala. Kolam buaya di belakang rumahnya telah ada sejak istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Sejak saat itu, ia lebih banyak berbicara dengan binatang peliharaannya daripada dengan manusia. Sore itu, Raffi baru saja pulang dari perjalanan panjang. Motornya berhenti di halaman yang masih becek setelah hujan semalam. Ia menurunkan tas dari pundak dengan tubuh lelah, tapi hati yang ringan. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya hanya tertuju pada satu wajah Salma Nuraini, istrinya yang lembut, perempuan yang selalu menunggu di beranda sambil menyiapkan secangkir kopi panas. Raffi rindu suara lembutnya, rindu senyum yang menenangkan setiap kali ia kembali dari luar kota. Langit sore berwarna jingga pucat, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan kelapa. Raffi membuka pagar besi yang mulai berkarat dan melangkah ke dalam halaman. Ia memanggil pelan, "Salma, aku pulang." Hanya suara angin yang menjawab. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Di ruang tamu, kursi rotan tersusun rapi. Di meja makan ada gelas kosong yang sudah kering. Di dapur, kompor masih dingin. Raffi memanggil lagi. Suaranya sedikit bergetar, namun tak ada sahutan. Ia menuju kamar tidur. Di meja rias, tergeletak ponsel milik Salma, dompet kecil berwarna coklat muda, dan kartu identitas. Raffi terdiam lama. Salma tidak pernah meninggalkan rumah tanpa benda-benda itu. Hatinya mulai diselimuti rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Ia bergegas keluar rumah, menuju rumah ayahnya di sebelah. Di beranda, Pak Marwan duduk tenang sambil menghisap rokok kretek. Matanya memandang ke arah kolam buaya yang airnya tenang seperti kaca. "Pak," ujar Raffi pelan, "Salma tidak ada di rumah. Telepon dan dompetnya masih di kamar." Pak Marwan mengangkat wajahnya perlahan, menatap anaknya dengan pandangan datar. "Tadi siang dia sempat ke sini," jawabnya pendek. "Kami sempat bicara, sedikit keras. Dia marah dan pergi. Katanya mau ke rumah orang tuanya di Palembang." Raffi mengerutkan kening. Ia tahu benar istrinya perempuan itu tidak pernah pergi tanpa pamit, apalagi meninggalkan barang-barangnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi hatinya menolak percaya. Langit mulai kelabu, angin membawa bau air dari arah sungai. Tak lama kemudian, hujan turun rintik-rintik, lalu deras. Raffi mengambil senter besar dari rumah, menyalakannya, dan mulai mencari di sekitar halaman. Ia memanggil nama Salma berkali-kali. Suaranya pecah di antara bunyi hujan dan gelegar petir yang menggema di langit. Ketika sinar senter menyorot ke arah pagar kawat di dekat kolam buaya, langkahnya terhenti. Di antara rumput basah, tergeletak sepasang sandal berwarna ungu muda. Satu talinya putus, penuh lumpur. Itu sandal yang biasa dipakai Salma di rumah. Raffi berjongkok, mengambil sandal itu dengan tangan gemetar. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap kolam yang airnya bergelombang pelan di bawah hujan. Dari kejauhan, terdengar cipratan kecil, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Raffi menyorotkan senter ke air, tapi yang terlihat hanya kilauan cahaya di antara genangan keruh. Hujan semakin deras, udara semakin dingin. Ia berdiri terpaku, wajahnya basah oleh air hujan, dan air mata yang bercampur menjadi satu. Malam itu,
Desa Sungai Mutiara diselimuti hujan dan angin yang membawa aroma amis dari arah kolam. Tak ada yang tahu bahwa di bawah derasnya hujan, takdir sedang menulis sebuah kisah kelam, kisah tentang cinta, kesepian, dan dosa yang bersembunyi di balik kolam buaya yang tenang. Pagi berikutnya, hujan sudah reda, tapi langit masih kelabu. Kabut tebal menggantung rendah di atas sawah desa Sungai Mutiara. Burung bangau berdiri di tepi rawa, seolah menunggu sesuatu yang belum pasti. Di beranda rumah panggungnya, Raffi Irawan duduk diam. Pandangannya kosong menatap sandal ungu milik Salma yang ia temukan semalam. Sandal itu kini terletak di atas meja kayu, basah dan kotor. Tapi bagi Raffi, itu bukan sekadar benda, itu tanda dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Sejak fajar, Raffi belum makan apapun. Setiap kali menatap sandal itu, hatinya semakin berat. Ia menolak percaya bahwa Salma pergi begitu saja. Ia mengenal istrinya lebih dari siapapun. Perempuan itu tak akan meninggalkan rumah tanpa sepatah pamit. Setelah berwudu dan menunaikan salat subuh, Raffi memutuskan pergi ke kantor polisi sektor terdekat di tepi jalan raya menuju kota Banyuasin. Motor yang ia kendarai masih basah oleh sisa hujan semalam. Udara pagi dingin menembus jaketnya. Kabut menutupi pandangan di jalan kecil yang sepi. Hanya suara mesin motor dan detak jantungnya sendiri yang ia dengar. Setibanya di kantor polisi kecil itu, seorang petugas muda menyambutnya. Raffi menceritakan semuanya dengan suara bergetar, tangan gemetar, dan mata yang memerah karena kurang tidur. Petugas itu mencatat laporan dengan cepat lalu menghubungi atasannya di Polres Banyuasin. Siang harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Raffi. Dari dalamnya turun 3 orang polisi berpakaian lengkap. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun melangkah terakhir, Kompol Rizal Hamdani, perwira berpengalaman dengan wajah tenang namun tajam. Sorot matanya memancarkan wibawa sekaligus empati. Ia menyalami Raffi dengan lembut. Saya mendengar laporan tadi pagi. Kami akan memeriksa semua kemungkinan. Tolong bantu kami, Nak Raffi. Raffi mengangguk pelan. Saya hanya ingin menemukan Salma, Pak. Dalam keadaan apapun. Kompol Rizal berjalan mengelilingi rumah Raffi dengan langkah perlahan. Ia memperhatikan setiap detail. Pagar besi berkarat, lantai kayu yang masih basah, jendela yang tertutup rapat. Ketika ia sampai di tepi kolam buaya milik Pak Marwan, ia berhenti cukup lama. Airnya keruh, bergoyang lembut diterpa angin. Di permukaan, beberapa buaya tampak berbaring diam seperti batu hidup. Kompol Rizal menatap lama, lalu berbalik ke arah Raffi. Siapa yang terakhir kali melihat Salma? Tanyanya. Raffi menjawab lirih. Ayah saya, Pak. Katanya Salma sempat ke rumahnya siang kemarin, tapi setelah itu, hilang. Kompol Rizal mengangguk pelan. Matanya memandang rumah panggung Pak Marwan di seberang kolam. Rumah itu tampak tenang, tapi entah mengapa, hawa di sekitarnya terasa dingin. Saya ingin bicara dengan ayahmu, Nak, katanya. Pak Marwan keluar dari rumahnya mengenakan sarung dan baju koko. Wajahnya tampak datar, tenang bahkan terlalu tenang. Kompol Rizal menyapanya dengan sopan, lalu bertanya, Pak Marwan, kami sedang mencari menantu Bapak, Salma Nuraini. Terakhir, menurut Raffi, Bapak yang bertemu dengannya. Pak Marwan menatap kosong ke arah kolam. Ya, dia sempat ke sini. Kami hanya bicara sebentar. Dia marah, lalu pergi. Saya kira dia ke rumah orang tuanya di Palembang. Nada suaranya datar. Namun Kompol Rizal menangkap sesuatu sedikit getaran halus, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan sesuatu di balik ketenangan. Ia tidak langsung menuduh, hanya mengangguk dan mencatat dalam pikirannya. Sementara itu, 2 anggota polisi lainnya mulai memeriksa sekitar kolam. Mereka menemukan bekas jejak kaki di lumpur, sebagian terhapus oleh hujan. Di pagar kawat, tampak sehelai kecil kain berwarna biru muda tersangkut di kawat tajam. Selembar kain yang seolah berteriak dalam diam. Kompol Rizal mengambil kain itu dengan pinset, memandangnya lama di bawah cahaya redup sore. Ini bisa jadi penting, gumamnya. Ia lalu memanggil salah satu petugas forensik untuk menyimpannya dalam plastik bening. Sore mulai turun perlahan. Awan hitam menggantung di atas hutan nipah. Angin dari sungai membawa bau lumpur yang pekat. Raffi berdiri di tepi halaman, tubuhnya lemah karena cemas dan lapar. Kompol Rizal mendekat, menepuk bahunya dengan empati. Nak Raffi, katanya lembut, saya juga punya anak perempuan, seumuran dengan istrimu. Saya tahu rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai. Percayalah,
Kami akan mencari kebenarannya. Raffi menatap wajah Kompol Rizal, mata itu tegas, tapi penuh kasih. Untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu, Raffi merasa ada secercah harapan. Ia menunduk. Air matanya jatuh pelan. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin Salma pulang. Meski hanya untuk dimakamkan dengan tenang. Hujan kembali turun rintik-rintik. Kompol Rizal menatap ke arah kolam yang kini mulai bergelombang. Besok pagi, katanya pelan, kami akan mulai penyisiran. Kalau perlu, kolam ini akan dikeringkan. Raffi menatap air yang kelam itu lama. Di bawah permukaannya yang tenang, entah apa yang menunggu. Angin lembab bertiup melewati wajahnya, membawa suara samar dari kejauhan seperti bisikan, atau mungkin hanya imajinasinya. Malam pun turun perlahan, menyelimuti desa dalam suara hujan dan doa yang tak terucap. Pagi itu, matahari nyaris tak terlihat. Langit di atas desa Sungai Mutiara berwarna abu-abu pekat, seolah menolak untuk terang. Udara lembab dan berat. Embun masih menempel di dedaunan pisang dan rumput liar di tepi jalan. Di halaman rumah Raffi Irawan, lumpur masih basah oleh hujan malam tadi, meninggalkan jejak-jejak kaki yang samar menuju arah kolam buaya milik Pak Marwan. Raffi berdiri di tepi kolam bersama Kompol Rizal Hamdani dan beberapa petugas. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tidak tidur semalaman. Sejak fajar, ia menunggu dengan dada yang sesak. Di sebelahnya, Kompol Rizal berbicara dengan tim forensik dan anggota Basarnas yang didatangkan dari kota. Suara mesin pompa air besar mulai meraung, memecah kesunyian pagi. Selang panjang berwarna hitam menjulur dari truk ke permukaan air. Perlahan-lahan air kolam mulai tersedot keluar. Bunyi gemuruhnya terdengar berat, seperti napas panjang dari rahasia yang dipaksa keluar. Raffi memandangi kolam itu dengan wajah tegang. Setiap tetes air yang keluar terasa seperti menarik kenangan tentang tawa Salma di beranda, tentang aroma nasi hangat yang dulu menyambutnya setiap sore. Sekarang, semua itu hanya tinggal sunyi dan pertanyaan yang tak terjawab. Dari beranda rumah sebelah, Pak Marwan mengamati diam-diam. Ia berdiri bersandar di tiang kayu, rokok kretek di tangannya mengepul pelan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya tidak. Ada sesuatu di balik sorot itu, campuran antara gelisah dan ketakutan yang sulit disembunyikan. Beberapa warga desa mulai berdatangan. Mereka berdiri di kejauhan, berbisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Semua tahu, kolam buaya bukan tempat untuk orang yang tak punya nyali. Air terus menyusut. Dasar kolam mulai terlihat, hitam dan berlumpur. Bau amis bercampur lumpur mulai menyebar ke udara. Petugas berseragam wader turun ke kolam dengan tali pengaman di pinggang. Mereka membawa tongkat besi panjang untuk memeriksa bagian bawah air. Beberapa ekor buaya kecil sudah lebih dulu dipindahkan ke kandang sementara. Namun, 3 ekor buaya besar masih bertahan di dalam. Bergerak lambat seolah tidak rela wilayahnya diganggu. Setiap kali salah satu petugas mendekat, buaya-buaya itu memukul air dengan ekornya. Lumpur dan air kotor muncrat tinggi ke udara. Kompol Rizal memberi aba-aba. Tenangkan mereka dengan obat bius. 2 petugas dari Dinas Konservasi datang membawa senapan suntik. Butuh waktu lama dan keberanian besar, sampai akhirnya satu persatu buaya itu mulai diam dan tenang. Tubuh mereka yang besar ditarik ke tepi kolam dan dibaringkan di atas terpal tebal. Raffi berdiri tidak jauh dari sana. Tangannya gemetar, dadanya berdebar kencang. Ia menatap tubuh buaya-buaya itu dengan pandangan campur antara takut dan putus asa. Dalam hatinya, doa terus terucap tanpa suara. Ya Allah, kalau memang ini jalan untuk menemukan Salma, kuatkan aku. Ketika air hampir habis, tim forensik mulai memeriksa lumpur di dasar kolam. Mereka menyisir setiap sudut dengan hati-hati, menyingkirkan potongan ranting dan batu kecil. Suara gemericik lumpur terdengar di antara teriakan pendek para petugas yang saling memberi aba-aba. Tiba-tiba, salah satu petugas berteriak, "Pak, sini sebentar." Semua kepala menoleh. Di tangan petugas itu, tampak sesuatu yang menempel di ujung tongkat besi, sepotong kain berwarna biru muda. Kain itu basah, robek, dan penuh lumpur. Kompol Rizal berjalan mendekat, menatap benda itu lama. Ia mengenali warna itu. Sama seperti kain kecil yang ditemukan kemarin di pagar kawat. Ia memberi isyarat pada forensik. Masukkan ke kantong bukti. Jangan hilangkan satu serat pun. Namun belum sampai mereka beranjak,
Terdengar lagi seruan dari sisi lain kolam. Suara itu lebih tegang, lebih berat. "Pak, kami menemukan sesuatu di dalam tubuh buaya ini." Raffi membeku. Langkahnya seolah tertahan di tanah. Kompol Rizal berlari kecil ke arah suara. Di atas terpal, salah satu buaya besar telah dibelah oleh tim dokter hewan. Bau amis menyengat memenuhi udara. Warga di kejauhan menutup hidung. Beberapa menunduk tak sanggup melihat. Dari perut buaya itu, tim mengeluarkan sehelai kain dan benda kecil berkilau yang terselip di antara lipatan daging. Kompol Rizal mengambil benda itu dengan sarung tangan plastik, mengusapnya perlahan, lalu mengangkatnya ke cahaya. Itu adalah gelang perak dengan ukiran bunga. Di pinggirnya gelang yang dikenakan Salma setiap hari sejak ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Raffi langsung berlutut. Tangannya menutup wajahnya. Suara tangisnya pecah di tengah keheningan yang menegangkan. Itu milik Salma. Ucapnya dengan suara parau. "Saya yang memberikannya." Beberapa warga ikut menangis. Bu Halimah yang menonton dari jauh memegangi dadanya. Kompol Rizal menatap gelang itu lama, lalu menutupnya dengan kain putih. Ia tahu, mereka baru saja menemukan bukti yang mengubah segalanya. Sore itu, hujan turun lagi. Rintik kecil jatuh di permukaan kolam yang kini hampir kering. Udara dingin bercampur bau lumpur dan darah buaya yang masih menetes di terpal. Kompol Rizal menatap ke langit yang suram, lalu memandang Raffi yang terisak di tanah. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. "Semoga Allah menguatkanmu, nak. Karena setelah ini, kebenaran akan datang, tapi tidak dengan cara yang mudah." Dari beranda rumah, Pak Marwan masih berdiri. Rokoknya sudah padam, tapi tangannya masih bergetar halus. Tatapannya kosong ke arah kolam yang kini terbuka lebar seolah masa lalu yang selama ini ia kubur, akhirnya muncul ke permukaan. Sore itu, udara di desa Sungai Mutiara terasa berat. Hujan telah reda, tetapi langit masih menggantung kelabu. Burung-burung enggan terbang, dan suara jangkrik mulai terdengar sebelum senja. Di halaman rumah Raffi Irawan, petugas kepolisian masih sibuk menandai area kolam dengan pita kuning bertuliskan, "Polisi lain, dilarang melintas." Raffi duduk di anak tangga rumah panggung, menatap kosong ke arah kolam yang kini hampir kering. Di dadanya masih bergema suara tangisnya tadi, tangis yang pecah ketika gelang perak milik Salma ditemukan di perut buaya. Hatinya berdenyut sakit, tapi pikirannya kini tertuju pada satu hal. Bagaimana bisa semua ini terjadi di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan ayahnya? Dari kejauhan, Kompol Rizal Hamdani berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, sebuah keyakinan yang mulai terbentuk dari potongan-potongan kecil kebenaran. Ia duduk di sebelah Raffi, menepuk bahunya pelan. "Nak Raffi," katanya lembut, "saya tahu ini berat, tapi saya harus meminta izin untuk memeriksa rumah ayahmu secara menyeluruh malam ini." Raffi menatapnya, seolah tak percaya. "Rumah ayah saya? Tapi, beliau tidak mungkin." Kalimat itu terhenti di tenggorokannya sendiri. Hatinya menolak, tapi pikirannya tak bisa lagi menolak kenyataan. Kompol Rizal mengangguk pelan. "Saya mengerti, tapi ada beberapa hal yang harus kami pastikan. Kami hanya ingin mencari kebenaran, bukan menuduh." Raffi terdiam lama, lalu akhirnya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Lakukan, Pak. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pemeriksaan rumah Pak Marwan. Menjelang malam, listrik di desa sempat padam sebentar karena hujan sore. Ketika menyala kembali, petugas sudah berkumpul di depan rumah Pak Marwan Iskandar. Lelaki tua itu duduk di kursi kayu di beranda, menatap para polisi dengan mata sayu. Wajahnya keras, tapi tatapan matanya menyimpan sesuatu seperti seseorang yang tahu rahasia besar tapi enggan mengucapkannya. Kompol Rizal mendekat, memberi salam dengan sopan. "Assalamualaikum Pak Marwan. Kami akan memeriksa sebentar. Semoga Bapak berkenan." Pak Marwan tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu mempersilahkan mereka masuk. Langkah sepatu para petugas berderit di atas lantai kayu. Rumah itu sederhana, dengan lampu minyak kecil di meja dan beberapa bingkai foto tua di dinding. Foto almarhumah istri Pak Marwan, foto Raffi kecil di pangkuan ibunya, dan foto keluarga terakhir mereka bertiga sebelum sang ibu meninggal dunia. Di dapur suasana berubah. Bau amis samar masih tercium, seperti darah yang sudah lama mengering. Salah satu petugas membuka lemari kayu
yang di dalamnya terdapat alat potong daging, pisau besar, dan ember logam yang masih basah. Di lantai dekat bak cuci, Kompol Rizal berjongkok. Ia menyinari permukaan kayu dengan senter kecil. Sekilas terlihat noda gelap di antara serat papan, meski sudah disiram berkali-kali. Ia memanggil petugas forensik. Mereka meneteskan cairan luminol dan mematikan lampu. Dalam kegelapan, noda itu mulai bercahaya biru samar. Semua yang hadir terdiam. Darah manusia, kata salah satu petugas pelan. Masih baru, belum lebih dari 3 hari. Raffi berdiri di ambang pintu. Wajahnya memucat. Ia memandangi lantai itu lama, seolah berharap semua ini hanya mimpi. Tangannya mengepal, hatinya berteriak di dalam diam. Tidak, ayahku tidak mungkin. Sementara itu, Kompol Rizal menatap sekeliling. Di sudut meja dapur, ia melihat kain pel basah yang baru saja digunakan. Ada aroma sabun kuat, seolah seseorang mencoba membersihkan sesuatu dengan tergesa. Ia mengambil kain itu, lalu meletakkannya di dalam kantong bukti. Pak Marwan memperhatikan dari jauh, tubuhnya tampak kaku. Ketika Kompol Rizal berbalik ke arahnya, tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap itu, ada sesuatu yang terungkap tanpa kata-kata, sebuah ketakutan yang begitu dalam. Pak Marwan, kata Kompol Rizal dengan suara lembut tapi tegas, kami tidak ingin menduga-duga, tapi kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Pak Marwan memejamkan mata. Napasnya berat. Saya hanya sedang memotong ayam kemarin sore. Ujarnya pelan. Mungkin darah itu dari situ. Kompol Rizal menatap tajam, namun tetap menjaga nada suaranya halus. Kami akan periksa lebih lanjut, Pak. Tolong bantu kami. Suasana yang menegang. Malam semakin pekat. Suara azan Isya dari surau terdengar sayup di kejauhan, bersatu dengan suara jangkrik dan gemericik air di parit belakang rumah. Para petugas mulai mengemasi peralatan mereka. Sementara itu, Raffi masih berdiri di dekat jendela dapur, menatap noda darah yang kini sudah ditutup kain plastik bening. Ia merasakan dadanya sesak. Ingatan masa kecilnya tiba-tiba muncul saat ayahnya memegang tangannya pertama kali belajar berenang di kolam kecil itu, saat mereka tertawa bersama. Kini, tempat yang sama justru menyimpan ketakutan paling dalam. Kompol Rizal mendekat, berbicara pelan. Nak, saya tahu kau ingin percaya pada ayahmu, tapi kebenaran tidak selalu sesuai dengan doa kita. Kadang, Allah menunjukkan sesuatu yang tidak kita sangka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji hati kita. Raffi menunduk. Air matanya jatuh di lantai kayu. Ia tidak sanggup menjawab. Dalam hatinya, hanya satu doa yang tersisa, agar kebenaran segera muncul, seberapa pahit pun bentuknya. Sebelum meninggalkan rumah, Kompol Rizal menatap sekali lagi ke arah kolam buaya, yang kini hanya menyisakan lumpur. Ia berbisik pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Tidak ada rahasia yang bisa selamanya disembunyikan di bawah lumpur, seberapa dalam pun kolam itu. Dari beranda, Pak Marwan masih duduk diam. Rokoknya tak lagi menyala. Di matanya, bayangan masa lalu mulai muncul satu persatu, bayangan yang akan segera menyeretnya ke dalam arus kebenaran yang tak bisa dihindari. Pagi di desa Sungai Mutiara tampak tenang, tapi keheningannya tidak membawa kedamaian. Awan tipis menutupi matahari, membuat cahaya pagi terasa redup. Di jalan tanah depan rumah Raffi Irawan, beberapa warga berdiri berbisik-bisik. Sejak berita penemuan gelang perak kemarin sore, tak ada satupun yang berani berbicara keras. Mereka tidak hanya takut pada apa yang terjadi, mereka takut pada apa yang mungkin masih belum ditemukan. Di antara kerumunan itu, seorang perempuan tua berkerudung lusuh berdiri sambil menumpu tongkat kayu. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, tapi matanya masih tajam. Namanya Bu Halimah, tetangga lama keluarga Pak Marwan. Wajahnya menunjukkan kegelisahan yang sudah menumpuk berhari-hari. Sejak malam kemarin, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara yang pernah ia dengar dari rumah sebelah terus terngiang di kepalanya. Suara yang kini terasa seperti panggilan untuk berkata jujur. Ketika Kompol Rizal Hamdani datang pagi itu bersama 2 anggotanya, Bu Halimah memberanikan diri melangkah maju. Pak Polisi, katanya dengan suara parau. Saya mau bicara. Kompol Rizal menatapnya dengan lembut. Ia tahu wajah itu dari laporan semalam. Nama Bu Halimah sudah disebut oleh warga lain sebagai orang yang tinggal paling dekat dengan rumah Pak Marwan. Beliau menuntunnya duduk di kursi bambu di teras rumah Raffi. Silakan Bu,
Ceritakan dengan tenang apa yang ibu tahu. Bu Halimah menarik napas panjang. Tangan keriputnya gemetar saat menggenggam ujung kain sarung. Ia menatap ke kejauhan, seolah berusaha mengingat setiap detik dengan hati-hati. Hari itu, kalau tidak salah, hari Selasa, sekitar jam 11 siang, katanya pelan. Saya sedang di kebun belakang, mencabut rumput di sekitar pagar. Lalu saya dengar suara orang berdebat dari arah rumah Pak Marwan. Kompol Rizal mencondongkan tubuhnya sedikit, memperhatikan dengan saksama. Siapa yang ibu dengar? Tanyanya perlahan. Saya dengar suara Pak Marwan dan suara Salma, jawab Bu Halimah lirih. Suaranya keras, seperti orang bertengkar. Saya dengar Salma bilang, "Bapak, tolong jangan begitu, jangan pukul saya." Suaranya ketakutan sekali. Suasana di teras mendadak sunyi. Angin lembut bertiup, menggoyangkan daun pisang di halaman belakang. Kompol Rizal menatapnya lekat, membiarkan jeda panjang agar Bu Halimah bisa melanjutkan tanpa tergesa. Setelah itu, lanjutnya, saya dengar suara barang jatuh. Keras sekali, seperti meja terguling. Lalu hening. Tidak ada suara lagi. Tidak langkah kaki. Tidak pintu dibuka. Saya sempat mau ke sana tapi saya takut, Pak. Saya pikir mereka hanya bertengkar biasa. Tangan Bu Halimah bergetar makin hebat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Kalau saya tahu apa yang terjadi sebenarnya, saya pasti sudah panggil orang. Tapi waktu itu saya diam. Saya menyesal sekali. Kompol Rizal menatapnya dengan penuh empati. Ia tahu rasa bersalah yang seperti itu bisa menghantui seseorang seumur hidup. Tidak apa-apa, Bu, katanya lembut. Ibu sudah melakukan hal yang benar sekarang. Keterangan ibu sangat penting untuk kami. Raffi, yang sejak tadi berdiri di pintu, menatap Bu Halimah dengan mata merah. Ia tak bisa berkata apa-apa. Setiap kata yang keluar dari mulut perempuan tua itu seperti pisau kecil yang menusuk hatinya pelan-pelan. Ia tak ingin percaya, tapi suaranya Salma yang memohon dalam ketakutan kini seolah terdengar jelas di telinganya sendiri. Sore yang berat. Sore itu, Kompol Rizal memanggil dua anggotanya di pos kecil depan rumah Raffi. Ia berdiri menatap ke arah kolam yang kini sudah benar-benar kering. Airnya tinggal genangan lumpur hitam. Dan di tepi pagar masih tertinggal sisa potongan kain biru yang ditemukan sebelumnya. Kita akan periksa ulang rumah Pak Marwan malam ini, katanya pelan tapi tegas. Gunakan alat pendeteksi logam dan senter ultraviolet. Saya ingin setiap sudut diperiksa lagi. Semua. Salah satu anggota mengangguk. Termasuk dapur, Pak? Kompol Rizal menatap rumah panggung di seberang kolam rumah tua yang kini tampak gelap dan sunyi. Terutama dapur, jawabnya. Raffi mendengar percakapan itu dari jendela. Tubuhnya kaku, tapi ia tidak menolak. Ia tahu kebenaran kini tak bisa dihindari. Pak, katanya dengan suara pelan. Lakukanlah. Saya ingin semuanya terbuka, meski saya takut dengan apa yang akan saya dengar nanti. Kompol Rizal menatapnya lama, lalu mengangguk. Nak Raffi, katanya. Keberanian sejati bukan ketika kau siap melawan orang lain, tapi ketika kau berani menghadapi kebenaran, meski itu menghancurkan hatimu sendiri. Raffi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di luar, langit mulai memerah, menandai senja yang akan segera tenggelam. Suara burung-burung sore terdengar di kejauhan, dan di antara tiupan angin lembab, terasa seolah seluruh desa sedang menahan napas, menunggu malam yang akan membawa jawaban. Malam turun perlahan di desa Sungai Mutiara. Angin dari arah rawa berhembus lembab, membawa aroma lumpur dan daun pisang yang basah. Lampu-lampu rumah mulai dinyalakan satu persatu, tapi di ujung desa, hanya satu rumah yang tetap remang, rumah panggung milik Pak Marwan Iskandar. Sejak sore, garis polisi masih melintang di depan pintu, dan tak ada suara selain desiran angin serta gelegar petir jauh di langit utara. Tepat pukul 8 malam, Kompol Rizal Hamdani datang bersama 3 anggota dan 2 petugas forensik. Mereka membawa peralatan lengkap, senter ultraviolet, alat pendeteksi logam, dan kamera dokumentasi. Langkah sepatu mereka terdengar berat di tangga kayu. Setiap pijakan berderit, seolah rumah tua itu sedang menahan napas. Kita mulai dari dapur, kata Kompol Rizal pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara angin di luar. Dapur itu tampak seperti sebelumnya bersih, terlalu bersih. Meja kayu dipoles hingga mengilap, lantainya disikat keras sampai meninggalkan bekas goresan halus. Di dinding tergantung alat masak,
Semua tampak rapi. Tapi bagi mata seorang penyidik berpengalaman, kerapiannya justru menimbulkan kecurigaan. Seorang petugas menyalakan senter ultraviolet, menyinari seluruh ruangan. Cahaya biru lembut menari di permukaan dinding dan lantai, hingga perlahan muncullah bercak samar berwarna ungu kebiruan di sekitar kaki meja. Pola yang tak beraturan percikan kecil, tapi nyata. Kompol Rizal mengangguk pelan. Masih ada jejaknya, katanya. Semprotkan lumino lagi. Ketika cairan itu disemprotkan, ruangan mendadak berubah warna. Dalam kegelapan, ratusan titik cahaya biru menyala seperti bintang di langit malam. Semua orang terdiam. Suara napas mereka saja terdengar jelas. Itu darah, bisik salah satu petugas. Dan bukan darah hewan, tambah yang lain pelan. Kompol Rizal berdiri di tengah ruangan, menatap pemandangan itu lama. Dalam cahaya biru, wajahnya tampak tegas tapi berduka. Ia tahu apa artinya temuan itu. Raffi, yang berdiri di luar pintu dapur, menutup mulutnya. Matanya membesar, dan tubuhnya sedikit goyah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Dunia terasa berputar pelan di sekelilingnya. Pak Rizal, suaranya parau. Apa maksud semua ini? Kompol Rizal menatapnya dalam-dalam. Kami belum bisa menyimpulkan apa-apa malam ini, Nak. Tapi sepertinya, kita semakin dekat dengan jawabannya. Temuan yang tak terduga. Ketika semua petugas sibuk mencatat dan mengambil foto, salah seorang anggota muda yang sedang memeriksa sisi bawah meja, memanggil dengan suara terguncang. Pak, di sini ada sesuatu. Benda logam kecil. Kompol Rizal segera mendekat. Dengan sarung tangan, petugas itu perlahan menarik keluar sebuah cincin perak dari celah antara lantai dan kaki meja. Cincin itu bengkok, sebagian tertutup debu dan noda kering berwarna coklat gelap. Tapi di bagian dalamnya, masih tampak jelas ukiran nama kecil. Salma. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Kompol Rizal menatap cincin itu lama, seolah waktu berhenti di tangannya. Lalu ia menarik napas panjang, menatap para petugas, dan berkata pelan tapi tegas, amankan barang bukti ini. Kita bawa ke laboratorium malam ini juga. Raffi yang berdiri beberapa langkah di belakang, langsung jatuh berlutut. Tangannya menutup wajahnya, bahunya berguncang hebat. Ya Allah, itu cincin pernikahan kami. Suaranya pecah. Dia selalu memakainya, Pak. Selalu. Kompol Rizal mendekat, berlutut di sampingnya. Ia menepuk bahu Raffi dengan lembut. Nak, saya tahu ini sulit, tapi percayalah, kebenaran selalu punya cara untuk muncul. Tuhan tidak akan membiarkan kebohongan bertahan lama. Raffi mengangguk pelan, matanya menatap kosong lantai yang bercahaya biru. Di dalam pikirannya, potongan kenangan berputar tawa Salma. Saat ia memakaikan cincin itu di hari pernikahan, tangan halusnya yang menggenggam jemari Raffi ketika mereka berdoa bersama, dan senyum lembutnya di setiap pagi. Sekarang semua itu tinggal kenangan yang dibungkus dalam perasaan bersalah dan kehilangan yang tak terbayar. Sang ayah yang terdiam. Di luar rumah, Pak Marwan duduk di kursi kayu di pos penjagaan kecil, dijaga 2 petugas. Lampu jalan memantulkan cahaya kuning di wajah tuanya. Ia tampak lelah, matanya kosong, tangannya menggenggam lutut, jari-jarinya bergetar pelan. Ketika Kompol Rizal keluar dari rumah, membawa kantong bukti berisi cincin itu, ia berhenti di depan Pak Marwan. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Pak Marwan, katanya dengan suara rendah tapi tegas, kami menemukan sesuatu di bawah meja dapur, sebuah cincin. Ada nama Salma di dalamnya. Pak Marwan tidak langsung menjawab. Napasnya pendek, lalu bibirnya bergerak pelan, hampir tanpa suara. Saya tidak tahu, katanya. Mungkin jatuh waktu dia datang ke sini. Kompol Rizal menatapnya lama. Bisa jadi, Pak. Tapi darah di lantai, bekas pembersihan, dan kain biru yang sama ditemukan di kolam semua itu bukan kebetulan. Pak Marwan menunduk. Air hujan membasahi rambutnya. Untuk pertama kali, tubuhnya tampak rapuh. Saya hanya ingin semuanya tenang, katanya lirih. Saya sudah tua. Saya tidak kuat lagi melihat anak saya menderita. Raffi, yang keluar tepat di belakang Kompol Rizal, berhenti di tangga. Matanya menatap ayahnya, pandangan yang penuh campuran cinta dan kebencian, rindu dan kecewa. Ia ingin bertanya, apakah Bapak benar?
Tapi kata-kata itu tak sanggup keluar, karena dalam diam, ia seolah sudah tahu jawabannya. Kompol Rizal menatap keduanya, lalu memberi isyarat kepada petugas lain untuk berhenti malam itu. Kita lanjutkan besok pagi, katanya pelan. Biarkan malam ini berbicara sendiri. Malam pun berjalan lambat. Suara hujan menyelimuti desa, membasuh lumpur, tapi tidak mampu membasuh rasa bersalah yang menggantung di udara. Di rumah panggung yang tua itu, lampu dapur masih menyala redup, menerangi noda-noda samar yang baru saja terungkap. Dan di luar, dua lelaki ayah dan anak duduk terpisah dalam keheningan, sama-sama menatap gelap yang kini mulai memantulkan wajah mereka sendiri. Langit di atas desa Sungai Mutiara malam itu tampak berat. Awan tebal menggantung, menyembunyikan bintang. Hujan turun perlahan, mengetuk atap seng rumah panggung dengan ritme yang melambatkan waktu. Di beranda pos penjagaan kecil dekat rumah, Kompol Rizal Hamdani duduk di hadapan Pak Marwan Iskandar. Lampu neon gantung berayun pelan tertiup angin, membuat bayangan mereka bergerak di dinding kayu yang lembab. Pak Marwan duduk diam. Sarungnya basah di ujung, bajunya kusut, dan tangan tuanya gemetar kecil di pangkuan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Matanya tidak lagi tajam seperti dulu, kini kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah kabut tebal. Di atas meja kayu antara mereka, tergeletak kantong bukti berisi cincin perak cincin milik Salma. Di sampingnya, foto kecil keluarga Raffi yang ditemukan di ruang tamu rumah Pak Marwan. Foto lama saat mereka masih lengkap, tersenyum, tanpa bayangan tragedi. Kompol Rizal menatap lelaki tua itu lama, kemudian membuka percakapan dengan nada lembut, tanpa tekanan. Pak Marwan, katanya, saya tidak akan menghakimi Bapak malam ini. Saya hanya ingin mendengar dari Bapak sendiri, apa yang sebenarnya terjadi. Pak Marwan menunduk. Napasnya berat, seperti seseorang yang memikul beban yang terlalu lama disembunyikan. Hujan di luar semakin deras. Suara air mengalir dari atap, jatuh ke tanah, seperti suara langkah waktu yang tak bisa dihentikan. Lama ia diam, lalu perlahan berkata dengan suara nyaris berbisik, "Saya sudah tua, Pak Polisi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi selain Raffi. Sejak istriku meninggal, rumah ini kosong. Saya hidup dengan buaya-buaya di kolam itu, karena hanya mereka yang mendengarkan saya." Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara parau. "Salma sering datang ke sini. Dia baik, terlalu baik, selalu membawakan makanan, menyapu halaman, menanyakan kabar. Kadang saya merasa seperti punya anak perempuan lagi, tapi entah kenapa, ada hari-hari di mana hati saya gelap, Pak. Saya merasa dia terlalu banyak mengatur, terlalu sering menegur saya minum, terlalu mirip dengan almarhum istri saya yang dulu sering memarahi saya karena kebiasaan buruk saya." Kompol Rizal tidak memotong. Ia hanya mendengarkan dengan wajah yang tetap tenang. Di matanya ada simpati tapi juga kesadaran bahwa ia sedang mendengar pengakuan seorang manusia yang hancur oleh kelemahannya sendiri. "Hari itu," lanjut Pak Marwan, "kami berdebat, awalnya kecil, tentang uang belanja yang saya pakai untuk membeli makanan buaya. Tapi saya marah, saya kehilangan kendali. Saya dorong dia, dan kepalanya membentur meja." Suara hujan semakin keras. Kompol Rizal memejamkan mata sejenak. "Lalu?" tanyanya pelan. Pak Marwan menggigil. Saya pikir dia hanya pingsan. Saya guncang tubuhnya, tapi dia diam, tidak bergerak. Saya panik. Saya takut Raffi akan membenci saya kalau tahu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, saya seret tubuhnya keluar, ke arah kolam. Saya tidak ingin melakukannya, tapi saya tidak tahu cara lain." Kalimat itu keluar di antara isak tertahan. "Saya lepaskan tubuhnya ke air. Saya pikir buaya akan menghapus semuanya. Tapi ternyata tidak ada yang bisa dihapus. Sejak malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya dengar suaranya setiap malam, seolah dia memanggil saya dari dalam air." Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya tidak keras, tapi suaranya menusuk ke dalam dada siapapun yang mendengarnya. Kompol Rizal memandangi lelaki tua itu dalam diam. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Pak Marwan, apa yang Bapak lakukan bukan sekadar kesalahan.
Itu dosa yang menghancurkan dua kehidupan nyawa Salma dan hati anak Bapak sendiri. Pak Marwan mengangguk pelan, bahunya bergetar. Saya tahu, Pak. Setiap malam saya berdoa agar Tuhan mengambil nyawa saya. Tapi Tuhan belum melakukannya. Mungkin karena saya harus melihat Raffi menderita dulu, agar saya tahu betapa besar dosa saya. Pertemuan ayah dan anak. Ketika pengakuan itu selesai, Raffi muncul di pintu pos. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia mendengar sebagian besar pembicaraan dari luar cukup untuk menghancurkan seluruh hatinya. Kompol Rizal berdiri, memberi isyarat kepada petugas untuk menahan diri. Ia tahu, saat ini bukan waktu untuk interogasi lagi. Ia hanya berkata pelan, "Nak Raffi, ayahmu baru saja menceritakan semuanya. Saya tahu ini berat, tapi setidaknya kini kita tahu kebenarannya." Raffi melangkah pelan mendekati ayahnya. Langkahnya tenang, tapi suaranya gemetar. "Bapak," katanya lirih. "Kenapa? Kenapa Bapak tega? Salma tidak pernah menyakiti siapapun. Dia menghormati Bapak seperti orang tuanya sendiri." Pak Marwan menunduk. Air matanya jatuh di atas meja. Saya tidak tahu, Nak. Saya kehilangan akal. Dan sekarang, saya kehilangan segalanya." Raffi menggigit bibirnya. Hatinya hancur. Di dalam dirinya, dua perasaan bertarung, cinta seorang anak dan kebencian terhadap orang yang menghancurkan hidupnya. Ia ingin berteriak, ingin memukul, tapi kakinya tak mampu bergerak. Akhirnya, ia hanya berkata dengan suara lemah, "Saya tidak tahu apakah saya bisa memaafkan Bapak, tapi saya akan berdoa agar Allah melakukannya." Kompol Rizal menatap keduanya dengan mata basah. Ia berdiri perlahan, menatap langit yang mulai disambar petir. "Malam ini," katanya pelan, "bukan malam hukuman, ini malam kebenaran. Dan besok, keadilan akan mulai berjalan." Malam itu, hujan tak kunjung berhenti. Petugas membawa Pak Marwan ke mobil tahanan dengan tangan gemetar. Raffi berdiri di bawah hujan, tidak mencoba meneduh. Air mengalir di wajahnya, bercampur air mata. Di belakangnya, rumah panggung tua itu berdiri diam menyimpan semua kenangan, cinta, dan dosa yang tak bisa dihapus waktu. Kompol Rizal berdiri di samping Raffi, menatap kolam yang kini penuh air hujan. "Nak," katanya dengan suara hampir berbisik, "kadang kebenaran memang membuat kita hancur. Tapi tanpa kebenaran, kita tidak akan pernah bisa sembuh." Raffi menatap langit. "Saya tidak tahu apakah saya bisa sembuh, Pak," katanya pelan. Kompol Rizal tersenyum samar. "Waktu dan doa akan menolongmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hati yang hancur, Nak. Dia hanya menundanya sampai kau siap menerima cahaya." Pagi di desa Sungai Mutiara datang dengan perlahan. Langit yang kemarin gelap kini berubah pucat, diselimuti awan tipis. Udara masih lembab oleh sisa hujan malam, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Burung-burung mulai kembali berkicau di pepohonan, tapi nyanyian mereka terdengar seperti bisikan sedih yang enggan bersuara terlalu keras. Di halaman rumah panggungnya, Raffi Irawan berdiri sendirian. Bajunya masih basah oleh embun pagi, rambutnya acak-acakan, matanya sembab. Tapi bukan karena tangisan semalam, melainkan karena tak bisa tidur sama sekali. Ia hanya berdiri di sana, menatap kolam yang kini penuh kembali oleh air hujan, seolah tempat itu memantulkan seluruh kenangannya. Air kolam tampak tenang, tapi bagi Raffi, setiap riak membawa bayangan masa lalu. Suara tawa Salma yang lembut, tangan kecilnya yang sering memberi makan ikan di pinggir air, dan panggilan lembutnya dari dapur. "Mas, kopi sudah siap." Kini semua itu hanya gema, mengambang di antara kabut pagi yang tipis. Di kejauhan, suara mobil polisi terdengar pelan. Kompol Rizal Hamdani datang pagi-pagi bersama dua petugas. Mobil itu berhenti di depan pos kecil, tempat Pak Marwan Iskandar kini duduk dengan tangan di borgol. Wajahnya tenang, tapi kosong. Ia tidak menunduk, tidak juga menatap siapapun, hanya memandangi jalan berlumpur di depannya. Kompol Rizal mendekat dengan langkah perlahan. "Pak Marwan," katanya lembut, "kami akan membawa Bapak ke kota untuk pemeriksaan lanjutan. Ada yang ingin Bapak sampaikan sebelum berangkat." Pak Marwan menatap tanah lama sekali. Lalu, dengan suara serak yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Tolong sampaikan pada Raffi bahwa saya minta maaf. Saya tak pantas disebut ayah. Tapi kalau dia masih mau, doakan saya. Hanya itu."
Kompol Rizal mengangguk pelan. Tak ada kata yang cukup untuk menjawab pengakuan setulus itu. Ia memberi isyarat, dan dua petugas menuntun Pak Marwan masuk ke mobil. Borgol di tangannya berkilau terkena cahaya matahari pagi yang samar seperti rantai yang tak hanya mengikat tubuh, tapi juga dosa dan penyesalan yang tak akan hilang sampai mati. Mobil perlahan meninggalkan halaman, roda-rodanya mengaduk lumpur dan air. Raffi berdiri di pinggir jalan, memandangi kendaraan itu sampai hilang di tikungan. Tak ada air mata kali ini, hanya hening yang panjang, dan perasaan kosong yang begitu dalam, seperti rumah yang kehilangan atapnya. Desa yang terdiam. Berita penangkapan Pak Marwan menyebar cepat ke seluruh desa Sungai Mutiara. Warga tidak ramai bergosip seperti biasanya. Mereka justru diam, saling bertukar pandang dengan wajah prihatin. Sebagian mengenal Pak Marwan sebagai lelaki keras tapi jujur. Sebagian lain menganggapnya aneh dan tertutup. Tapi tak seorang pun menyangka bahwa di balik rumah kayu tua dan kolam buaya itu, pernah terjadi tragedi yang begitu kelam. Di warung kopi depan surau, beberapa lelaki tua berbicara pelan. Hidup ini memang aneh, kata Pak Rahim, menatap kosong. Kadang orang yang paling kita hormati, justru menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Dan luka itu bisa menelan siapa saja. Tambah seorang lagi, sambil menyesap kopi hitamnya. Sementara itu, Bu Halimah duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah rumah Raffi. Ia menyesal, karena tak segera bicara sejak awal. Tapi ia tahu penyesalan itu tak akan mengubah apapun. Ia hanya berdoa dalam hati, agar Salma diterima di sisi Tuhan dengan damai, dan agar Raffi diberi kekuatan untuk hidup tanpa kebencian. Pesan dari Kompol Rizal. Menjelang siang, Kompol Rizal menghampiri Raffi. Mereka duduk di tangga depan rumah, di mana sinar matahari mulai menembus dedaunan kelapa. Suara serangga terdengar samar, dan angin membawa aroma kemenyan dari surau yang baru saja menggelar doa bersama. Nak Raffi, kata Kompol Rizal dengan lembut, hari ini adalah awal yang berat, tapi percayalah, setelah badai, selalu ada pagi. Tuhan tidak menurunkan ujian tanpa maksud. Kadang Dia ingin kita belajar dari kehilangan bukan untuk menghukum, tapi untuk mengajarkan kekuatan. Raffi menatap kosong ke arah kolam. Saya tahu, Pak, tapi rasanya seperti saya kehilangan segalanya. Istri saya, ayah saya, bahkan rasa damai di dalam diri saya sendiri. Kompol Rizal menghela napas panjang. Kehilangan memang tak bisa diganti, Nak. Tapi dari abu kehilangan, kita bisa membangun sesuatu yang baru. Salma tidak benar-benar hilang, jika kebaikannya masih hidup dalam hatimu. Raffi terdiam lama, lalu perlahan berkata, dulu, Salma sering bilang, kalau manusia bisa jatuh sedalam apapun, asal masih mau berdoa, pasti bisa bangkit. Mungkin, saya harus mulai dari situ. Kompol Rizal menepuk bahunya dengan lembut. Itu langkah pertama, Nak. Jangan biarkan luka membuatmu buta pada cahaya. Malam yang sunyi. Malam hari, Raffi duduk sendirian di beranda. Langit kini bersih, bintang-bintang berkelip lembut. Kolam di belakang rumah memantulkan cahaya bulan, seperti cermin masa lalu yang akhirnya tenang. Ia memegang cincin perak Salma benda kecil, yang kini menjadi satu-satunya peninggalan cinta mereka. Ia berbisik pelan, hampir seperti doa. Salma, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semua ini. Tapi aku akan mencoba. Demi kamu. Demi ketenanganmu di sana. Angin malam berhembus lembut, menggerakkan dedaunan di halaman. Seolah menjawab, seekor burung kecil lewat di langit gelap, meninggalkan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Dan di antara keheningan itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, Raffi merasakan sesuatu yang baru, bukan kebahagiaan, tapi ketenangan kecil yang jujur, seperti embun pertama di pagi hari setelah hujan panjang. 3 bulan telah berlalu sejak pagi kelam itu. Musim hujan perlahan berakhir di desa Sungai Mutiara, menyisakan udara hangat dan langit biru muda yang jarang terlihat beberapa waktu terakhir. Padi di sawah mulai menguning, anak-anak berlari lagi di jalan tanah, dan suara azan subuh kembali terdengar jernih dari surau di tepi sungai. Namun, di tengah semua itu, Raffi Irawan masih hidup dalam kesunyian yang tak bisa dijelaskan. Setiap pagi ia berjalan melewati kolam yang kini dipagari rapat dan ditutup sebagian oleh daun pisang kering. Ia tidak lagi merasa takut pada tempat itu, tapi setiap kali melihat permukaannya, hatinya terasa berat, seolah di dalam air tenang itu masih tersimpan gema dari masa lalu. Raffi kini hidup sendiri di rumah panggungnya.
Setelah pemakaman simbolis untuk Salma, ia menutup kamar tidur istrinya dan menyimpannya apa adanya bantal, masih di tempatnya, mukena putih di atas meja, dan foto mereka berdua di dinding. Ia tak sanggup mengubah apapun. Baginya, ruangan itu bukan sekadar kamar, tapi bukti bahwa cinta bisa tetap hidup, bahkan setelah tubuh tiada. Awal sebuah cahaya. Suatu sore, ketika Raffi duduk di beranda sambil menatap anak-anak desa bermain layang-layang, seorang bocah laki-laki kecil berlari menghampirinya. Bocah itu berusia sekitar 12 tahun. Tubuhnya kurus, matanya besar dan penuh rasa ingin tahu. Namanya Imran, anak yatim yang tinggal bersama bibinya di ujung desa. "Pak Raffi," katanya polos. "Katanya Bapak dulu kerja bangun jembatan ya?" Raffi tersenyum samar. "Iya nak, kenapa? Saya juga mau bisa bikin jembatan. Tapi saya nggak bisa baca gambar. Saya belum bisa baca apapun, Pak." Kata-kata sederhana itu menancap di hati Raffi seperti sinar kecil menembus kabut. Ia menatap wajah anak itu polos, jujur, dan penuh harapan. Malamnya, Raffi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kata-kata bocah itu. Dan entah kenapa, wajah Salma muncul di pikirannya. Ia teringat perkataan istrinya dulu. "Kalau hidupmu terasa gelap, jangan mencari cahaya untuk dirimu sendiri. Jadilah cahaya untuk orang lain." Kalimat itu seperti gema lembut dari masa lalu. Dan disitulah, benih kecil dari sesuatu yang baru mulai tumbuh di hati Raffi. Rumah cahaya Salma. Beberapa minggu kemudian, Raffi mulai membersihkan bangunan kosong di belakang rumahnya, gudang kayu tua yang dulu digunakan ayahnya untuk menyimpan alat ternak. Ia mengecat ulang dindingnya, memperbaiki lantai, dan menutup lubang atap. Warga desa yang lewat melihatnya bekerja dari pagi hingga malam. Ketika ditanya, Raffi hanya menjawab dengan senyum lelah. "Saya sedang membuat tempat belajar untuk anak-anak yang ingin punya harapan." Akhirnya, bangunan itu selesai. Di atas pintu, Raffi menulis dengan cat putih sederhana, "Rumah Cahaya Salma." Huruf-hurufnya tidak rapi, tapi setiap goresannya membawa makna cahaya bagi yang kehilangan arah, seperti dirinya. Pada hari pertama, hanya 3 anak yang datang. Imran, Siti kecil dari rumah Bu Halimah, dan Aman, anak penjaga masjid. Mereka duduk bersila di lantai kayu, sementara Raffi mengajari mereka membaca huruf demi huruf. Suaranya lembut, sabar, seperti cara Salma dulu membacakan doa setiap malam. A, B, C, A, B, C. Suara anak-anak itu bergema di ruangan kecil, sederhana, tapi penuh kehidupan. Bu Halimah yang lewat di jalan berhenti dan menatap dari jauh. Air matanya menetes pelan. Ia tahu, Raffi akhirnya menemukan jalan untuk berdamai bukan dengan masa lalu, tapi dengan dirinya sendiri. Desa yang mulai tersenyum. Hari demi hari, Rumah Cahaya Salma menjadi tempat yang membawa harapan baru bagi desa. Anak-anak belajar membaca dan menulis di pagi hari, sementara sore hari digunakan untuk belajar mengaji. Kadang Raffi mengajak mereka berjalan ke tepi sungai untuk belajar tentang alam, bagaimana menanam padi, bagaimana menghitung jarak jembatan, atau sekadar mendengarkan cerita lama tentang keberanian. Orang-orang dewasa mulai membantu. Bu Halimah memasak nasi untuk anak-anak setiap Jumat. Pak Rahim menyumbangkan papan tulis kecil. Bahkan Kompol Rizal, yang kini sesekali datang ke desa, membawa buku bacaan dan pensil. "Kau sudah mengubah tempat gelap ini menjadi cahaya, nak," kata Kompol Rizal sambil menatap bangunan itu dengan kagum. "Saya hanya mencoba melanjutkan apa yang Salma mulai," jawab Raffi dengan senyum tenang. Dia selalu ingin anak-anak desa bisa belajar. Ketika malam datang. Malam itu, setelah semua anak pulang, Raffi duduk di beranda Rumah Cahaya Salma. Di tangannya, cincin perak milik istrinya masih tergenggam. Ia menatap bulan yang menggantung di langit cerah. Hatinya sudah tak sekelam dulu. Masih ada luka, tapi kini luka itu tidak lagi berdarah, hanya meninggalkan bekas yang mengingatkannya untuk tetap rendah hati. "Salma," bisiknya pelan, "lihatlah, aku sudah menyalakan sedikit cahaya, seperti yang kau ajarkan. Mungkin dari tempatmu di sana, kau bisa tersenyum." Angin lembut berhembus dari arah sungai, membawa aroma pandan dan tanah basah. Suara jangkrik mengiringi keheningan malam. Di antara bintang-bintang yang berkelip, Raffi merasa untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, Tuhan memberinya kedamaian yang sungguh-sungguh.
Tahun demi tahun berlalu dengan tenang di desa Sungai Mutiara. Sejak berdirinya rumah Cahaya Salma, suasana desa berubah. Suara tawa anak-anak setiap sore menjadi musik baru yang menggantikan kesunyian lama. Bangunan kayu sederhana itu kini memiliki papan tulis besar, beberapa meja hasil sumbangan warga, dan rak kecil berisi buku-buku yang dibawa Kompol Rizal dari kota. Anak-anak datang dengan semangat, membawa buku lusuh dan wajah berseri. Di antara mereka, Imran, yang dulu pertama kali datang, kini tumbuh menjadi remaja cerdas. Ia menjadi murid kesayangan Raffi rajin, rendah hati, dan selalu membantu anak-anak yang lebih kecil. Setiap pagi, Raffi membuka pintu rumah belajar itu dengan senyum yang sama senyum yang dulu membuat Salma jatuh cinta. Tapi kini, di balik senyum itu, ada batuk yang sering datang tiba-tiba, dan tubuh yang semakin kurus dari hari ke hari. Namun, Raffi tidak pernah mengeluh. Selama aku masih bisa mengajar, aku masih hidup. Katanya setiap kali Bu Halimah menegurnya untuk beristirahat. Harapan baru di desa lama. Desa Sungai Mutiara kini dikenal di kecamatan sekitar sebagai desa yang memiliki rumah belajar gratis. Banyak orang datang berkunjung, guru dari kota, mahasiswa sukarelawan, bahkan pejabat yang ingin tahu siapa di balik semua ini. Suatu pagi, seorang wartawan lokal datang mewawancarai Raffi. Ia menulis kisahnya di surat kabar kecil dengan judul sederhana, Dari Luka, Lahir Cahaya, kisah Raffi Irawan dari Banyuasin. Artikel itu menyebar. Tak lama, sumbangan datang buku, alat tulis, papan tulis baru, dan kipas angin kecil untuk ruang belajar. Tapi Raffi tidak terlalu memikirkan semua itu. Ia hanya ingin anak-anak bahagia. Salma pasti senang kalau lihat ini, katanya suatu sore kepada Imran sambil menatap anak-anak yang sedang menulis di papan. Imran tersenyum. Kalau begitu, kita harus terus membuat beliau tersenyum dari sana, Pak. Raffi mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu anak kecil ini bukan lagi murid biasa. Ia adalah penerus cahaya itu kelak. Tanda-tanda yang halus. Meski semangatnya tak pernah padam, tubuh Raffi mulai memberi tanda-tanda lelah. Setiap kali sore datang, ia sering duduk di beranda sambil menatap jauh ke arah sungai. Matanya kadang sayu, seperti menunggu seseorang dari kejauhan. Batuknya makin sering. Dadanya terasa berat. Suatu malam, Bu Halimah datang membawakan sup ayam. Ia menatap Raffi dengan cemas. Nak Raffi, kau ini keras kepala sekali. Sudah waktunya istirahat. Jangan memaksa dirimu begitu. Raffi tersenyum lembut. Saya tak apa-apa, Bu. Kalau saya berhenti mengajar, nanti rumah ini sepi lagi. Dan saya tak sanggup hidup dalam sepi kedua kalinya. Bu Halimah menatapnya lama, lalu mengelus pundaknya. Salma pasti bangga padamu, Nak. Tapi jangan lupa, cahaya juga butuh istirahat, agar tidak padam. Raffi hanya tersenyum. Ia tahu Bu Halimah benar. Tapi dalam hatinya, ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa, setiap kali ia mengajar anak-anak, setiap kali tawa mereka memenuhi ruangan, jiwa Salma seolah hadir di sana, duduk di sudut ruangan, tersenyum, dan ikut membaca bersama. Pertemuan dengan Kompol Rizal. Beberapa bulan kemudian, Kompol Rizal Hamdani kembali ke desa setelah pensiun dari kepolisian. Rambutnya kini memutih sebagian, tapi sorot matanya tetap tajam. Ia datang bukan sebagai petugas, tapi sebagai sahabat lama. Ketika melihat rumah Cahaya Salma yang kini ramai oleh anak-anak, ia meneteskan air mata. Aku tak pernah menyangka tempat ini akan jadi sebesar ini, katanya sambil memandang papan nama di depan bangunan. Raffi tersenyum. Saya juga tidak menyangka, Pak. Semua ini bukan karena saya, tapi karena cinta yang ditinggalkan oleh orang yang baik. Kompol Rizal menatapnya dalam. Dan karena hatimu yang kuat, Nak. Tidak semua orang bisa mengubah luka menjadi berkah. Raffi hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tak ingin membicarakan tentang masa lalu lagi. Bagi dirinya, masa lalu sudah menjadi guru keras, tapi bijak. Sebelum pulang, Kompol Rizal memberinya sebuah buku kecil. Sampulnya bertuliskan, doa dan keteguhan hati. Aku menulis buku ini selama pensiun, katanya. Aku ingin satu eksemplar ini milikmu. Karena kisahmu mengajarkan aku arti sebenarnya dari pengampunan. Raffi memeluk buku itu erat, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kata-kata. Senja di Sungai Mutiara. Suatu sore yang tenang,
Raffi duduk di kursi kayu depan rumah, menatap anak-anak pulang satu persatu, sambil melambaikan tangan. Langit sore berwarna jingga lembut, dan sinar matahari memantul di air kolam, menciptakan kilau seperti serpihan emas. Imran, yang kini berusia 17 tahun, menghampirinya sambil membawa buku catatan. "Pak, saya sudah menulis cerita tentang Bapak dan Ibu Salma," katanya dengan mata berbinar. Raffi tersenyum. "Tentang kami?" "Iya." Judulnya Cahaya yang Tak Pernah Padam. Raffi terdiam. Hatinya bergetar. Ia menatap wajah muda Imran dan melihat pantulan dirinya yang dulu penuh semangat dan harapan. Ia tahu waktunya akan datang suatu hari nanti, tapi kini ia tidak lagi takut karena ia tahu cahaya yang ia nyalakan sudah menemukan penjaganya. Malam itu, bintang-bintang muncul satu persatu. Raffi duduk lama di bawah langit, mendengarkan suara jangkrik dan gemericik sungai. Ia memegang cincin perak di tangannya, menatapnya lama, lalu menutup mata sambil berdoa dalam diam. "Ya Allah, kalau waktuku nanti tiba, jangan biarkan cahaya ini padam. Jadikan mereka yang kutinggalkan, penerus dari kasih-Mu." Dan di antara angin malam yang lembut, seolah terdengar suara Salma berbisik dari kejauhan tenang, penuh cinta, "Aku di sini, Raffi. Selalu." Musim hujan kembali tiba di desa Sungai Mutiara. Langit siang jarang cerah, sering diliputi awan kelabu dan udara lembab yang membuat daun pisang bergetar halus setiap kali angin bertiup. Namun di tengah cuaca suram itu, rumah cahaya Salma tetap ramai oleh suara tawa anak-anak. Di dalamnya, Imran kini berdiri di depan papan tulis, mengajar huruf-huruf Arab dengan suara lembut persis seperti Raffi dulu. Raffi duduk di kursi rotan di sudut ruangan. Nafasnya pendek, dadanya sering sesak. Dokter dari kota yang sempat datang berkata bahwa penyakit paru-parunya sudah mencapai tahap berat. Tapi Raffi hanya tersenyum ketika mendengarnya. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Mungkin tubuh ini sudah lelah, tapi aku bahagia. Karena sebelum cahaya padam, aku sempat menyalakannya di hati mereka." Imran yang tumbuh menjadi cahaya. Imran kini bukan lagi anak kecil yang dulu datang dengan kaki telanjang. Ia tumbuh menjadi pemuda sopan dan tenang. Setiap pagi ia datang lebih awal, membersihkan ruangan, menyalakan lampu, dan menyiapkan buku untuk anak-anak lain. Jika Raffi batuk keras, Imran segera menghampiri dan membawakan air hangat. Ia memperlakukan gurunya seperti ayah sendiri. "Pak, istirahatlah dulu," katanya suatu pagi. "Biar saya yang mengajar hari ini." Raffi tersenyum lemah. "Tidak, Nak. Aku ingin mendengar kalian membaca. Suara kalian membuatku hidup." Imran menunduk, menahan air mata. Ia tahu waktu itu semakin dekat, tapi ia juga tahu Raffi tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin melihat semua muridnya bahagia sebelum menutup mata. Setiap kali hujan turun, anak-anak tetap datang, sebagian membawa bunga melati putih yang tumbuh di taman depan rumah cahaya. Mereka menaruh bunga itu di meja Raffi sambil berkata polos, "Ini dari Ibu Salma, lewat kami, Pak." Raffi tersenyum. "Terima kasih, Nak. Kau tahu, melati adalah bunga yang Salma paling suka. Mungkin dia memang menitipkannya padamu." Tubuh yang melemah, jiwa yang meninggi. Minggu-minggu berikutnya, Raffi semakin jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di beranda, ditemani suara hujan yang jatuh di atap seng. Kadang Imran duduk di sampingnya sambil membaca Al-Quran pelan, sementara Bu Halimah menyiapkan teh hangat di dapur. Suatu sore, saat angin dari arah sungai bertiup lembut, Raffi memanggil Imran. "Nak," katanya dengan suara lirih. "Kalau suatu hari aku tak lagi di sini, jangan biarkan rumah ini sepi. Teruskan cahaya ini. Ajarkan mereka untuk saling mencintai, bukan membenci." Imran menunduk, suaranya bergetar. "Saya janji, Pak. Saya akan teruskan semua yang Bapak mulai. Demi Ibu Salma, dan demi Bapak." Raffi menatap pemuda itu dengan mata berkaca. "Terima kasih, Imran. Aku tenang mendengarnya. Tuhan sudah menunjukkan padaku bahwa cahaya ini tidak akan padam." Malamnya, Raffi duduk lama di beranda, memandangi hujan yang turun deras. Ia berdoa dalam hati. Tidak panjang, hanya satu kalimat yang sederhana. "Ya Allah, kalau ini waktuku, izinkan aku pulang dengan damai. Tapi jagalah mereka, anak-anak kecil yang telah Kau titipkan padaku." Malam terakhir. Beberapa hari kemudian, cuaca kembali memburuk.
Angin dari timur membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Raffi jatuh sakit lebih parah dari sebelumnya. Bu Halimah, Imran, dan beberapa anak muda desa bergantian menjaganya. Di ranjang kecil di kamar rumah Cahaya Salma, Raffi terbaring lemah. Matanya menatap langit-langit. Bibirnya bergetar membaca doa yang nyaris tak terdengar. Imran menggenggam tangannya erat. "Pak, saya di sini," katanya pelan. Raffi tersenyum tipis. "Kau sudah seperti anakku sendiri." "Imran, jangan bicara begitu, Pak," jawab Imran sambil menahan air mata. "Bapak masih akan mengajar lagi nanti." Raffi menggeleng pelan. "Tidak, Nak. Aku sudah selesai mengajar. Sekarang, giliranmu." Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar jendela, seperti lantunan doa dari langit. Raffi menatap jendela, lalu berbisik, "Salma." Dan di saat itu, seolah waktu berhenti, senyumnya tetap ada di bibirnya. Nafasnya terhenti perlahan, lembut seperti cahaya lilin yang padam tanpa suara. Imran menunduk di sampingnya, menangis dalam diam. Hujan di luar semakin deras, tapi bagi mereka yang berada di dalam ruangan kecil itu, seolah dunia sedang berduka dengan lembut. Dan malam itu, desa Sungai Mutiara kehilangan sosok yang telah mengubah luka menjadi berkah. Subuh. Setelah kepergian, keesokan paginya, langit cerah untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hujan. Udara segar dan aroma melati memenuhi halaman rumah Cahaya Salma. Warga desa berdatangan, membawa bunga, doa, dan air mata. Jenazah Raffi disalatkan di surau kecil di tepi sungai, lalu dimakamkan di samping makam Salma di bawah pohon asam yang rindang, tempat keduanya dulu sering duduk bersama. Imran berdiri di sisi makam, menatap nisan itu lama. Di batu sederhana itu terukir kalimat, "Raffi Irawan, menyalakan cahaya dari luka." Ia berbisik pelan, "Bapak, saya janji, rumah ini tidak akan sepi. Cahaya Bapak akan tetap hidup." Dan di antara desir angin subuh yang lembut, seolah ada suara yang membalas dari arah langit, "Teruslah menebar kebaikan, Nak. Cahaya tidak boleh padam." Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun padi. Suara ayam berkokok dari kejauhan bercampur dengan desir sungai yang mengalir pelan di tepi desa Sungai Mutiara. Hari itu, tepat seminggu sejak pemakaman Raffi Irawan. Namun keheningan yang biasanya menyelimuti duka, perlahan berganti menjadi semangat baru. Anak-anak kembali berlarian di jalan kecil depan rumah Cahaya Salma. Mereka membawa buku dan tas kain kecil sambil tertawa riang. Pintu bangunan itu terbuka, dan di dalamnya berdiri Imran, kini berusia 20 tahun tegap, tenang, dengan senyum yang mirip dengan gurunya dulu. Di tangannya ada sebuah buku tua berjudul Doa dan Keteguhan Hati, buku yang dulu diberikan oleh Kompol Rizal Hamdani kepada Raffi. Di halaman pertama buku itu, tertulis tulisan tangan Raffi yang kini mulai pudar, "Cahaya tidak dimaksudkan untuk disimpan, tapi untuk diteruskan. Jika suatu hari aku tak lagi di sini, jadilah kau penjaga cahayaku." Imran menatap tulisan itu lama. Dadanya terasa hangat. Ia menutup buku perlahan, lalu berbalik menghadap anak-anak yang duduk bersila di lantai kayu. "Hari ini," katanya lembut, "kita belajar bukan hanya tentang huruf dan angka, tapi tentang hati. Tentang bagaimana caranya tetap baik, meski hidup kadang tidak adil." Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Di luar, sinar matahari pagi menembus celah jendela, jatuh tepat ke papan nama di depan, Rumah Cahaya Salma. Huruf-huruf itu kini tampak bersinar keemasan, seolah ikut mendengarkan. Desa yang bangkit dari luka. Seiring waktu, Rumah Cahaya Salma tumbuh menjadi tempat yang lebih besar dari sekadar ruang belajar. Orang-orang dewasa datang ke sana setiap malam Jumat untuk membaca doa bersama. Ibu-ibu belajar menulis dan membaca, sementara para bapak berdiskusi tentang cara memperbaiki sawah tanpa merusak alam. Setiap dinding rumah itu dipenuhi tulisan kecil buatan anak-anak. Sabar adalah cahaya. Orang baik tak selalu menang, tapi selalu tenang. Kebaikan yang kecil, jika dilakukan setiap hari, akan menjadi cahaya yang besar. Warga desa mulai merasa bahwa tempat itu bukan hanya rumah belajar tapi rumah bagi jiwa mereka. Mereka menyebutnya dengan sebutan baru, Rumah Hati. Kompol Rizal sering datang berkunjung dari kota. Rambutnya kini benar-benar putih, tapi setiap kali ia melihat Imran berdiri di depan anak-anak, senyumnya selalu sama penuh kebanggaan. "Kau sudah menjaganya dengan baik, Nak," katanya suatu sore.
Imran tersenyum. Saya hanya meneruskan apa yang sudah dinyalakan oleh beliau. Tidak, Imran. Kau bukan hanya meneruskan, kau membuatnya hidup. Ziarah di bawah pohon asam. Setiap Jumat sore, sebelum kelas dimulai, Imran berjalan ke bukit kecil di tepi desa tempat di mana Raffi dan Salma dimakamkan berdampingan di bawah pohon asam tua yang rindang. Ia membawa bunga melati putih dan surat kecil yang ia tulis semalam. Surat itu pendek, tapi tulus. Pak, Bu Salma, kami semua baik-baik saja di sini. Rumah Cahaya semakin ramai. Anak-anak belajar dengan gembira. Kami terus mengajarkan apa yang Bapak ajarkan dulu. Untuk memaafkan, untuk bersabar, dan untuk tetap menyalakan cahaya. Kami rindu, tapi kami tidak sedih. Karena kami tahu, kalian berdua masih di sini di setiap doa kami. Ia menaruh bunga itu di atas nisan, lalu menunduk lama. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan ranting pohon. Bunga-bunga melati di sekitar pusara bergoyang pelan. Dan dalam diam, Imran merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan seperti senyum lembut yang turun dari langit. Cahaya yang terus hidup. Malam di desa Sungai Mutiara, kini tidak lagi sunyi. Dari jendela rumah Cahaya Salma, terlihat lampu-lampu minyak yang berkelip. Suara anak-anak membaca doa terdengar seperti irama damai yang mengisi udara. Di salah satu sudut dinding, masih tergantung foto lama Raffi berdiri dengan senyum hangat, dikelilingi anak-anak kecil. Di bawahnya, sebuah kalimat yang ia tulis sendiri dengan spidol hitam. Ampunilah, cintailah, dan sebarkanlah cahaya. Kalimat itu kini menjadi pegangan bagi seluruh desa. Setiap kali ada yang bersedih, mereka datang ke rumah itu, duduk di beranda, dan mengulang kalimat itu dalam hati. Dan entah mengapa, selalu ada rasa tenang yang datang perlahan. Beberapa warga bilang, setiap malam Jumat, aroma melati sering tercium di sekitar halaman rumah Cahaya Salma. Meski tidak ada bunga yang mekar malam itu, mereka percaya itu tanda bahwa Raffi dan Salma masih menjaga desa mereka bukan sebagai bayangan, tapi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Warisan yang abadi. Tahun demi tahun berlalu. Rumah Cahaya Salma kini memiliki ratusan murid. Anak-anak yang dulu belajar di sana tumbuh menjadi guru, bidan, dan petani yang jujur. Mereka semua membawa nilai yang sama, keikhlasan dan kasih. Dan setiap kali seseorang ditanya siapa yang mengajarkan semua itu, mereka menjawab dengan kalimat yang sama, seorang guru yang sudah tiada. Tapi cahayanya masih menerangi kami. Malam terakhir tahun itu, Imran duduk sendirian di beranda rumah Cahaya Salma. Langit jernih, bulan menggantung bulat sempurna di atas sawah. Angin membawa aroma melati yang samar. Ia menatap langit, tersenyum, dan berbisik, Pak Raffi, Bu Salma, lihatlah, cahaya kalian masih menyala. Dan di kejauhan, di antara gemerlap bintang-bintang, Imran merasa seolah dua sinar lembut turun dari langit menyatu dengan cahaya lampu rumah kecil di tengah desa itu. Tahun demi tahun terus berlalu. Desa kecil bernama Sungai Mutiara kini tak lagi seperti dulu. Jalan tanah berubah menjadi jalan berbatu. Surau tua telah diperluas. Dan di tengah desa, berdiri bangunan kayu sederhana yang menjadi jantung kehidupan masyarakat rumah Cahaya Salma. Bangunan itu tidak besar, tapi dari sana terpancar kehidupan. Setiap pagi, suara anak-anak mengaji bercampur dengan tawa mereka yang belajar menulis huruf pertama. Setiap sore, para ibu duduk di beranda sambil merajut, sementara ayah-ayah berdiskusi tentang panen. Semua dengan suasana damai. Di malam hari, lampu-lampu kecil menerangi halaman, dan angin membawa aroma melati lembut, menenangkan, seperti pelukan dari masa lalu. Luka yang menjadi doa. Orang-orang yang datang dari jauh sering bertanya, mengapa tempat ini begitu tenang? Siapa yang mendirikannya? Dan selalu, jawaban yang diberikan penuh kebanggaan. Dulu ada seorang guru bernama Raffi Irawan. Ia kehilangan segalanya, istrinya, ayahnya, dan masa depannya. Tapi dari lukanya, ia menyalakan cahaya untuk kami semua. Kisah Raffi dan Salma kini telah menjadi bagian dari ingatan kolektif desa. Setiap tahun, pada malam Jumat terakhir bulan Syawal, warga berkumpul di rumah Cahaya Salma untuk mendoakan mereka. Anak-anak membawa bunga melati putih dan menyalakan lilin kecil di halaman. Imran, yang kini telah dewasa dan memiliki anak sendiri, selalu membuka acara dengan kalimat yang sama, cahaya bukan tentang terang, tapi tentang arah. Ketika seseorang menyalakan cahaya dalam hidup kita,
Tugas kita bukan sekadar berterima kasih, tapi meneruskannya. Dan setiap kali ia mengucapkannya, udara terasa penuh kedamaian, seperti Raffi dan Salma hadir di antara mereka, tersenyum di bawah cahaya bulan. Urut jejak di bawah pohon asam. Di bukit kecil di tepi desa, dua makam berdampingan di bawah pohon asam tua. Rumput hijau tumbuh rapi di sekitarnya, dan selalu ada bunga melati segar di atas batu nisan sederhana itu. Angin dari sungai berhembus lembut setiap kali seseorang datang berziarah, membawa suara dedaunan yang seolah berbisik bukan kesedihan, melainkan kehangatan. Pada suatu sore, Imran datang bersama anak perempuannya yang berusia 9 tahun. Gadis kecil itu memegang bunga melati di tangannya. "Ayah," katanya polos, "siapa yang tidur di sini?" Imran tersenyum. "Dua orang yang mengajarkan ayah tentang cinta dan pengampunan." "Apakah mereka guru ayah?" "Ya," jawabnya sambil menatap langit. "Mereka guru, dan juga cahaya." Anak kecil itu meletakkan bunga di atas nisan, lalu berdoa dengan tangan mungilnya. Di saat itu, angin bertiup pelan, dan dedaunan pohon asam bergerak lembut, seolah menjawab doa polos itu. Pesan dari keabadian. Malam itu, setelah semua orang pulang, Imran duduk di beranda rumah cahaya Salma. Langit penuh bintang. Di tangannya ia menggenggam buku tua peninggalan Raffi. Halamannya sudah kuning, beberapa bagian mulai rapuh. Ia membuka satu halaman terakhir yang berisi tulisan tangan Raffi. "Jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan tangisi aku. Doakan aku, dan teruslah menyalakan cahaya, meski hanya setitik. Karena di setiap cahaya yang kau nyalakan, aku akan hidup di dalamnya." Imran menutup buku itu dengan mata basah. Ia menatap langit, mencari dua bintang paling terang, bintang yang, bagi hatinya, selalu menjadi simbol Raffi dan Salma. "Kau benar, Pak," bisiknya pelan. "Cahaya tidak pernah padam. Ia hanya berpindah tempat dari tanganmu ke tanganku, dan dari hatiku ke hati mereka yang akan datang setelahku." Di kejauhan, suara jangkrik dan desir sungai menjadi lagu malam. Dan di antara semua suara itu, terdengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan, lembut, seperti bisikan yang datang dari cahaya itu sendiri. "Terima kasih Imran, karena kau menjaga apa yang kami tinggalkan." Akhir yang menjadi awal. Tahun berganti, generasi berubah. Imran kini sudah tua, rambutnya memutih seperti embun di pagi hari. Tapi setiap hari Jumat, ia masih duduk di beranda, menyambut anak-anak baru yang datang belajar. Di dinding belakang kelas, masih tergantung foto Raffi dan Salma, berdampingan dengan tulisan sederhana. Cahaya yang hidup bukan karena besar, tapi karena tidak pernah padam. Anak-anak membaca kalimat itu setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Dan setiap kali mereka mengucapkannya, udara di ruangan itu terasa hangat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu hadir. Penutup. Sore terakhir di musim panen. Matahari tenggelam perlahan di balik sawah yang keemasan. Suara azan maghrib menggema lembut, dan rumah cahaya Salma terlihat indah dengan lampu minyak yang menyala. Angin membawa aroma melati ke seluruh desa. Di langit, dua bintang paling terang bersinar berdampingan. Dan bagi mereka yang percaya, itu bukan sekadar bintang, melainkan dua jiwa yang telah bersatu kembali, menjaga cahaya yang mereka tinggalkan. Cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang lahir dari luka, tumbuh dari cinta, dan hidup selamanya dalam hati manusia.